Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu illa yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kami bertahmid, memohon pertolongan, istighfar serta petunjuk kepadanya. Kami berlindung kepadanya dari keburukan diri dan perbuatan kami. Sungguh barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka takkan ada yang memberinya pertolongan dan bimbingan. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau, kerabat, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang meniti jalannya hingga mencari petunjuknya. Allahumma amin. Ustadz-ustadzah yang saya hormati serta anak-anakku MIT Ahusna yang ustadzah sayangi, sedikit di sini kami akan menyampaikan tentang makin bersih makin menunduk. Ya. Suatu hari Mutarif bin Abdillah radhiyallahu melihat seorang berjalan dengan jongkak dan sombong. Lalu beliau menegurnya, "Wahai hamba Allah, cara berjalan seperti itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya." Dengan congkak, orang itu berkata, "Apakah kamu tahu siapa saya?" Beliau berkata, "Ya, aku mengenalmu dengan baik. Dahulu kamu hanyalah air mani yang hina, kelak menjadi bangkai yang busuk, dan kesana kemari membawa air kencing dan kotoran." Orang itu terdiam, kesombongannya tumbang oleh jawaban Mutarif. Memang tak sepantasnya manusia berbangga diri dan meremehkan orang lain seperti apapun keadaannya. Tubuh yang tegap, badan yang berbobot, atau wajah yang rupawan hanya menjadi lalapan ulat tanah setelah matinya. Kemuliaan juga tak diukur dari ukuran tubuh dan bobotnya. Andai saja itu menjadi ukuran, tentulah gajah lebih mulia ketimbang manusia. Jabatan dan kekuasaan tak akan langgeng sepanjang zaman. Satu detik pun bisa hancur jika Allah menghendakinya. Seperti kesombongan Fir'aun yang tumbang tersapu gelombang lautan bersamaan dengan tenggelamnya jasad dan pasukan yang dibanggakannya. Harta yang melimpah bukan alasan untuk merasa istimewa. Hakikatnya, apa yang dia miliki hanyalah satu setel baju yang sedang dipakainya, satu suapan makanan yang ia masukkan, dan satu kamar yang dihuninya. Adakah kita memakai pakaian 1000 setel sekaligus? Maka 100 porsi makan 100 porsi sekaligus? Atau menempati 100 kamar dalam satu malam? Tentu tidak. Meskipun dia mampu membelinya, namun tak mampu menikmatinya sekali waktu. Harta bisa ludes pula dalam sekejap mata, seperti harta Korun yang kunci gudangnya tak mampu diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat.
semuanya tenggelam ke dasar bumi dalam sekejap. Tenggelam pula kecongkakan Qorun di lalap bumi bersama jasadnya. Itulah balasan baginya yang berkata dengan congkak, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Kecerdasan dan IQ yang tinggi pun tak layak sebagai alasan untuk sombong. Allah kuasa mencabut nikmatnya seketika hingga orang menjadi gila atau hilang akal sehatnya. Kebaikan dan amal soleh yang telah dikerjakannya bukan untuk dipamerkan dan dibanggakan. Bisa jadi seluruh amalnya belum cukup untuk membayar satu jenis nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi untuk membeli jannah seluas langit dan bumi. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, tentu tak akan ada manusia yang mampu memasuki jannahnya. Belum lagi dosa-dosanya. Andai saja pengaruh dosa itu menimbulkan bau busuk, tentu tak akan ada orang yang sudi mendekatinya. Maka berlakulah tawaduk, karena dengan derajatmu menjadi mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun berlaku tawaduk kalau Allah, tiada seorang pun berlaku tawaduk karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, orang yang menyombongkan diri, memposisikan diri melebihi kadar aslinya, Allah akan menghinakannya sebagai balasan yang setimpal. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah itu dulu sedikit yang bisa Ustazah sampaikan. Bila ada yang salah dari saya mohon maaf, dan bila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.